Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika, saya mahasiswi Ekonomi Syariah kelas C IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mengidentifikasi dan menganalisis tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh PT Aku Digital Indonesia atau Aku Mobil. Kasus penipuan yang dilakukan oleh PT Aku Digital Indonesia atau Aku Mobil adalah penipuan yang berkedok flash sale atau harga murah, yang mana harga mobil dan motor dijual dengan harga yang sangat-sangat murah yang untuk menggait para korbannya. Nah, di sini juga perusahaan ini juga menggandeng beberapa artis untuk menggait para korbannya. Dalam kasus penipuan ini, setidaknya ada 1.750 konsumen yang menjadi korban, baik konsumen pada pembelian roda 2 maupun roda 4, yang semuanya sudah melaporkan ke pihak Polrestabes Bandung. Pengacara Sunan Kalijaga pun turun tangan untuk mendampingi para korban pada penipuan kasus ini, yang mana pengacara Sunan Kalijaga ini mendapatkan 80 pelaporan dalam penipuan kasus ini. Sunan Kalijaga menduga adanya penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT Aku Digital Indonesia atau Aku Mobil, yang mana konsumen geram karena tidak kunjung datang mobil yang dijanjikan oleh PT Aku Mobil ini. Di sini harga satu unit mobil yang ditawarkan oleh PT Aku Digital Indonesia adalah seharga 50 juta, yang mana harga tersebut sangatlah tidak lumrah di pasaran. Kuasa hukum PT Aku Mobil ini memastikan kliennya mengembalikan dana yang diberikan oleh konsumen. Untuk dana 1 juta yang diberikan atau dibayarkan oleh konsumen pada waktu flash sale, itu sudah dikembalikan sebesar 90%. Dan untuk dana yang dibayarkan oleh konsumen sebesar 50-60 juta, itu sudah dikembalikan kepada konsumen sebesar 30%. Namun belum ada perincian pada pembelian dana ini. Penawaran harga mobil super murah ini dilakukan oleh PT Aku Mobil sejak bulan April 2019. Bahkan pada bulan Juni 2019, perusahaan Aku Mobil ini menggait salah satu tokoh publik untuk mempromosikan penjualan ini. Namun pada bulan Agustus 2019, PT Aku Mobil ini terdaftar pada 14 perusahaan yang melakukan penipuan yang didata oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan 2 bulan kemudian, Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam L. Tobing menyatakan PT Aku Mobil memiliki izin atau mendapatkan izin untuk penjualan produk multi-level marketing atau MLM. Namun, ironisnya, di bulan yang sama dan waktu yang sama, banyak konsumen yang menggerebek PT Aku Mobil karena geram mobil yang dijanjikan oleh PT Aku Mobil tidak kunjung datang. Para konsumen melaporkan PT Aku Mobil ke pihak polisi itu pada bulan November 2019. Di sini direktur utama PT Aku Mobil yaitu Brian John Satya pun ditetapkan sebagai tersangka utama. Total kerugian yang didapat oleh konsumen atau korban itu mencapai 100 miliar rupiah. Di mana penanganan oleh pihak polisi sudah menyita sejumlah aset dari perusahaan ini sebesar 10 miliar dan memblokir akun rekening tersangka. Belajar dari kasus tersebut, seharusnya kita tidaklah mudah maupun tergiur dengan barang atau produk dengan embel-embel harga murah. Karena andaikan suatu perusahaan maupun toko itu menjual produk atau barang dengan harga murah pun tidak sampai merusak harga pasaran. Itu hanyalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan saja. Sebelum kita melakukan transaksi maupun pembelian, setidaknya kita harus melakukan seleksi terhadap penjual maupun toko tersebut agar kita tidak menjadi korban dari penipuan. Nah, untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.